Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fatih Ahmad dari kelas 12 Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sebelum saya menjelaskan, saya akan memutar lagu daerah yang berjudul Manuk Dadali. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, beber kena jangcangna bangun tayat karingrang, suku narang gowas rejel pamatuk mengeluh, ngapak mega bari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan tandangna, gandang jeung pertentang payah bandingan mana. Jadi itu adalah lagu daerah yang berjudul Manuk Dadali dari Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang akan kita bahas. Perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu aspek untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan negara. Ini juga merupakan suatu yang harus diketahui oleh masyarakat agar mengetahui proses hukum di Indonesia. Mengutip dari modul PPKN untuk kelas 12, Kemendikbud, dengan adanya kepastian hukum, maka hukum akan menciptakan ketertiban di masyarakat. Hukum mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Dikatakan bersifat mengatur karena hukum memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Perlindungan hukum adalah segala upaya yang dilakukan penegak hukum untuk melindungi hak-hak dari subjek hukum agar hak-hak tersebut tidak dilanggar. Penegakan hukum ini dijalankan sebagai upaya untuk menjalankan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung berbagai unsur, yaitu adanya perlindungan pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, dan berkaitan dengan hak-hak warga negara. Pengertian penegakan hukum juga disampaikan oleh Jimli Asyidik, yakni proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian perlindungan dan penegakan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hal itu sangatlah penting bagi Indonesia untuk kehidupan bernegara guna merealisasikan tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Begitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang adil dan tertib, sehingga di masyarakat tercipta kondisi sebagai berikut. 1. Terciptanya supremasi hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa supremasi hukum adalah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berperintah, serta bermasyarakat yang dilakukan dengan jujur. 2. Tegaknya keadilan dalam bermasyarakat. Pengertian keadilan ialah hal-hal yang berkenan pada suatu sikap dan juga tindakan di dalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajiban. Jika itu tercipta, maka akan tergambar keadilan yang sesungguhnya di mana semua orang menyadari indahnya kedamaian, karena tidak ada yang saling mengusik dan melanggar satu sama lain karena sudah mengetahui semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. 3. Menjamin masyarakat yang tertib. Tertib sosial adalah istilah yang digunakan dalam ilmu sosiologi untuk menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur sebagai hasil hubungan yang selaras antara tindakan, nilai, dan norma dalam interaksi sosial. Dalam hal ini, masyarakat bertindak sesuai dengan status dan perannya masing-masing. Dengan perlindungan dan penegakan hukum tersebut, maka gambaran kondisi tersebut akan tercapai.
Peran lembaga penegak hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang adil, maka peran lembaga penegak hukum menjadi sangat penting. Bahkan, hal tersebut telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, lembaga yang dimaksud yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan RI, advokat, hakim, komisi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepolisian RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan hak asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. Dinamika pelanggaran hukum tentang contoh perilaku yang melanggar hukum dan sanksinya bisa dilihat pada kehidupan sehari-hari serta bagaimana cara berpartisipasi dalam penegakan dan perlindungan hukum. Ada beberapa contoh perilaku pelanggaran hukum yaitu melanggar tata tertib sekolah. Pelanggaran yang dilakukan dapat berupa bolos, absen, tawuran maupun datang terlambat. Pelanggaran tersebut biasanya akan diikuti sanksi berupa hukuman langsung oleh guru atau mendapatkan peringatan dari guru BK. Melanggar tata tertib berlalu lintas. Dalam berlalu lintas, pelanggaran yang sering dilakukan adalah tidak memakai helm dan melanggar rambu lalu lintas. Padahal peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan di jalan raya. Sanksi yang bisa diterima pelanggar adalah berupa penilangan dari pihak kepolisian hingga dipenjarakan. Melanggar hukum pidana. Melanggar hukum yang dilakukan seperti mencuri, membunuh, dan mengedarkan narkoba, di mana sanksi akan diterima pelanggaran hukum pidana adalah hukuman sesuai perundangan yang berlaku seperti dipenjarakan. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.